Ini kataku jangan gambar-gambar kayak gini, ngeri hidup. Aku bilang apa sih tinggal disobek gitu. Kadang suka digituin sama suami kan. Pas inian, bagus sekali nih kalau gambar di sini nih. Mau coret-coret di mana nih rumah orang? Kita cuma ngontrak loh. Kita cuma tempatnya cuma sebentar, bukan rumah sendiri. Saya penasaran, aku langsung samperin ke pintu. Ke pintu pas dari belum nyampe pintu, baru mau belok. Itu pandangannya si gambar perempuan itu melotot tajam. Ya ini Mbak yang aku ceritain deh kemarin yang kayak lukisan hidup, belakang ada belatung, sekarang ada ular kayak segede gitu kayak mau nyaplok ke perut, aku bilang nyaplok di perut kayak begituan, itu juga ada suaranya. Itu ada suara bilang cuman apa sih namanya, ayo ikut aku. Gituan, kalau aku tiduran nggak sengaja muka tuh ke arah kayak cermin. Samping tempat tidur tuh ada cermin. Aku ngeliat di cermin mah ada orang di atas lagi neken perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lautan Mistis bersama gue Ahmad Purna. Teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang mana akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika beliau berada di sebuah kontrakan yaitu di Jawa Barat, tepatnya di Cikarang. Nah, konon katanya beliau mendapatkan gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata. Menurutnya, gangguan ini berawal dari sebuah lukisan yang dilukis oleh suaminya di salah satu pintu, yaitu tepatnya di belakang kontrakan, di antara dapur dan kamar mandi. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Mbak Rara. Maaf, Mbak Ara atau Mbak Rara? Ara. Mbak Ara ya. Mbak Ara sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lumayan jauh dari tempat rumah ke sini. Iya. Puasa ya Mbak ya? Alhamdulillah masih puasa. Oke Mbak, boleh di-spill dikit nggak sih gimana kejadian itu terjadi? Tepatnya di tahun berapa dan bagaimana kejadian itu kok bisa terjadi di Mbak Ara? Itu tahunnya itu di tahun 2022. Itu anak pertama. Oke. Ya, itu ada di daerah Cikarang. Itu karena tadinya aku berawal tinggal sama mertua. Ya namanya juga kita masih tinggal sama mertua ya, kan nggak enak, sering ribut kayak gitu. Aku minta sama suami buat pindah dan akhirnya suami mau nurutin dan akhirnya kita cari dari sosial media. Ternyata dapat yang satu kontrakan satu rumah itu seharga 700.000. Oke. Makanya akhirnya kita ketemu sama yang punya, kita janjian. Akhirnya saya lihat tadi emang tempatnya tuh rada sepi. Sepi karena kita masuk ke dalam perkampungan, dalam banget ke perkampungan itu, yang mau nggak mau kita harus lewatin kayak makam, pemakaman umum kayak gitu, sama banyak masih kebun-kebun kosong. Tapi karena kita seneng, kita tertarik sama rumah, akhirnya sama suami diiyain buat kita tinggal di sana kayak gitu. Dan akhirnya dikasih uang sewa bisa nyampe 6 bulan gitu waktu itu. Oke, berarti Mbak Ara tuh tinggal di sana di tahun 2022 ya? Iya. Baru beberapa tahun yang lalu ya? Baru. Oke, berarti kejadian mistisnya berawal katanya dari sebuah lukisan ya? Betul? Iya, itu lukisan. Karena suami seneng banget ngegambar. Oke, menarik nih Mbak untuk kita bahas. Tapi tahan dulu sebentar ya. Oke, sip. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, boleh dibantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Lautan Mistis. Dan untuk teman-teman, nyalakan notifikasi atau loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru atau terupdate dari Lautan Mistis. Dan satu lagi teman-teman, untuk kalian yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Mbak Ara, bisa langsung hubungi kami di kontak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi, atau menghubungi via DM Instagram di lautan.mistis. Langsung saja, tanpa lama-lama lagi kita langsung dengarkan cerita dari Mbak Ara. Pasang headsetnya, seduh kopinya, mari kita dengar ceritanya. Oke Mbak Ara, jadi kejadian tadi di tahun 2022 berawal dari lukisan yang
Dilukis oleh lakukan, suami. yang dilukis oleh suami. Iya. Terus? Ya itu awal itunya sih kita masih tinggal di rumah dulu. Oke. Masih tinggal di rumah mertua yang masih di daerah Tambun ini, aku bilang. Oke. Lagi ituan tuh sering ribut. Kebetulan aku memang karena baru hamil pertama, ya rada ini deh sensitif gitu. Bentar-bentar marah, ngambek, serba salah kayak gitu. Oh, bawaan bayi gitu katanya. Kan. Oke. Jadinya di sana tuh sering banget kena sindiran orang dari mertua tuh. Suruh begawai ini, begawai itulah, kayak gitu-gitu. Padahal kita masih bergerak gitu. Oke. Cuman sering banget ngadu sama suami, mendingan balik kita pindah aja deh gitu. Biar kita tuh bisa mandiri. Oke. Cuman suami selalu bilang, jangan deh, kita masih di sini aja, kan enak. Kita bisa nabung, buat bisa nanti kita bisa beli rumah sendiri, kita bisa beli kendaraan, bisa nabung gitu. Iya. Aku minta buat yang gitu, makanya sering ngambek, nangis kayak gitu sama suami. Nggak lama ini suami tuh nggak percaya kalau masih dimarahin. Kayak gitu, makanya pas banget dia lagi libur istirahat ada di rumah. Akunya lagi ngeletak tiduran di ruang tamu. Gituan orang tuh dari mertua tuh negurnya pas banget ada dia di situ kan. Biar dia denger sendiri tuh di situ. Pas banget ada suami. Iya. Oke. Kayak kalau lagi hamil tuh jangan dibawa-bawa malas-malasan kayak begini. Kasihan tuh bayinya, mendingan dibawa bergerak, nyapu-nyapu sama beberes, bantu-bantu di rumah. Suami kan ngeliat sendiri aku yang bergerak, nyapu, beberes apapun semua pasti aku. Karena kan mantu baru aku doang. Di situ makanya akhirnya aku lari ke kamar, aku sambil nangis. Nggak lama tuh suami nyamperin. Ya udah deh mah, tadi gitu. Minggu depan kita pindah yuk. Maaf deh kalau sifat-sifat mama sampai kayak begini banget gitu ke kamu. Ya bisa mau gimana ya, dia nggak ada lagi gitu, anak laki-laki semua. Karena suami paling besar kan di situ. Dia anak laki semua, nggak bisa diandelin kayak anak perempuan yang buat bantu-bantu yang lain. Nah ya udah deh, kita pindah. Biar aku cari-cari dulu nih. Kita cari-cari kontrakan yang satu rumah deket sama dia bilang mau deket sama tempat kerja. Nah jauh tuh, tapi ternyata dapat pas banget di daerah Cikarang itu. Dapat di Cikarang, langsung kontekan sama yang punya gitu. Ya udah deh Pak, kita langsung ke sana, kita ketemuan. Akhirnya di 2 hari kemudian itu kontekan sama dia, ya udah besok 2 hari ini kita jalan ya, kita ketemuan Pak. Kita langsung ke Cikarang buat kita lihat rumahnya. Oh, survei. Langsung ke sana buat itu. Akhirnya sama suami udah kita sampai, dilihat tuh rumah gitu. Dia mah rumahnya kayak gini nih, sama kayak yang di foto. Gimana nih, mau nggak kayak gini? Bagus sih kayak gini, enak nih kayaknya gitu. Cuman jeleknya satu, kita harus masukin ke dalam itu tuh perkampungan banget. Perkampungan yang sepi gitu. Cuman ya rumah nggak semua pada bagus deh gitu, masih kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Masuk ke dalam tuh sepi, udah ini banget perkampungan. Nggak lama ke belakang lagi itu lewatin pemakaman umum. Banyak kebun gitu, masih banyak kebun, kanan kiri tuh masih banyak kebun. Makanya kataku, berani nggak nih Pak tinggal di sini? Gitu kan. Kalau suami kan emang orangnya kadang suka isengan kayak gitu. Ya udah deh mah nggak apa-apa, kamu kan nggak takutan orangnya. Kita biar bareng-bareng deh, nggak kalau nggak adik nanti suruh ikut-ikutan nginep di rumah. Gitu. Ya di sana di berapa hari kita nginep nih, kita udah survei, akhirnya nggak masih bapak mau dibayar sekarang apa gimana nih gitu. Akhirnya sama suami, istri saya suka Pak sama rumahnya, saya bayar 6 bulan langsung. Dibayar tuh langsung 6 bulan ke depan. Langsung 6 bulan ke depan dibayar. Kita langsung pindahan besoknya. Berarti karena kebetulan emang belum banyak banda di rumah kan. Jadi cuma bawa kayak pakaian sama yang benda-benda kecil itu aja. Sama mama beneran mau pindah. Awas kalau misalkan nyampe kayak ada apa-apa ribut, mending ngomong ke rumah kayak gitu. Enggak kok Mang, kita mau mandiri, doain aja biar kita lancar rumah tangga. Akhirnya sama mama diizinin, akhirnya kita pindah besoknya, rapi-rapi di sana, ngeberes kayak gitu. Itu masih enak aja, masih nyaman tuh, kayak tidurnya, kayak dari pagi ketemu siang, sore, malam itu masih enak. Sampai ada berapa hari tuh. Masih nyaman berarti masih ya? Nyaman, masih enak aja, nggak dengar suara AIWO-nya lah, nggak dengar suara. Walaupun di perkampungan, tapi aman gitu ya? Cuman anehnya di situ, itu tuh kalau mau menjelang maghrib, itu orang tuh rapat semua. Rapat, pintunya rapat. Tapi kalau lagi siang sering lihat ada yang lagi ngobrol, di sini ngobrol gitu. Tapi pas udah mau menjelang maghrib, pasti sepi tuh mah.
Dari ujung jalan sampai ke sana tuh ini banget. Karena ke jalan raya itu jauh banget jalannya. Sepi banget. Kalau misalkan di sini ada warung 2 atau 3 warung itu kan di rumah, itu kalau tutup mau nggak mau kita harus jalan kaki ke depan jalan raya. Itu yang tadi aku bilang lewatin kebun yang ada makamnya itu. Nah, makanya kataku, kok ini orang pada kemana ya gitu, dari baru jam segini aja udah pada sepi, nggak kayak di rumah nih masih rame gitu, masih anak-anak masih pada lari main-main gitu. Udahlah biarin aja, udah istirahat deh gitu. Pas banget suami tuh lagi libur di rumah, dia iseng tuh di inian nulis-nulis masih di kertas tuh gambar-gambar kayak gitu kan. Emang hobi suami? Hobi banget ya kalau udah ngegambar, kalau udah lagi ngegambar diisengin. Gambar apapun atau ada spesifikasinya gambar? Ininya dia aja, kalau lagi datangnya pengen ngegambar kayak orang. Berarti bisa semua gambar. Iya. Kadang suka mirip gitu kayak ke aku gitu, kadang suka digambar sama dia hampir mirip sama gambarnya dia. Ini kataku jangan gambar-gambar kayak gini, ngeri hidup. Aku bilang gitu, apa sih tinggal disobek gitu. Kadang suka digituin sama suami kan. Pas inian, bagus sekali nih kalau gambar di sini nih. Mau coret-coret di mana nih rumah orang. Kita cuma ngontrak loh. Kita cuma nempatin cuma sebentar, bukan rumah sendiri. Gak apa-apa lah, entah kalau ini tinggal dicat lagi kalau kita mau cabut dari sini. Suami, aku bilang kirain beneran gak ngegambar kan. Aku tinggalin tuh ke kamar. Ternyata dia lagi ngelukis di belakang. Di pintu deket dapur sama kamar mandi. Siang itu ngelukisnya? Enggak, udah jam apa sih yang aku bilang mau maghrib. Mau maghrib, dia juga mau mandi, bilangnya mau mandi. Aku kamar mandi ya, gitu. Jangan kamar mandi dulu, aku kamar mandi nih. Ntar lama, kamu kan tahu kalau aku di kamar mandi suka lama. Gitu. Iya ya udah. Kita kalau udah bilang aja gitu ya. Nih kok kataku biasa dia jam segini udah kelar di kamar mandi, nongkrongnya aja aku tahu dia jam berapa sampai jam berapa, mandi jam berapa sampai jam berapa aku tahu kan. Ini lama banget sih orang masih. Aku intip lihat bilang dia lagi ngelukis. Apa aku marahin? Ini rumah orang, aku bilang jangan digambar-gambar kayak gitu, apalagi ngegambar muka orang hidup begitu. Rambut panjang gitu, cantik di gambar dia tuh cantik. Oh nggak ada serem-seremnya? Enggak. Cantik memang. Cantik ke ininya gitu, sosok itunya cantik, pakaian badannya tuh ramping gitu, bener-bener perempuan cantik banget gitu. Ini lagi ngeliatin siapa sih, belum gitu. Lagi naksir sama orang nih, ngegambar-gambar, aku gituin. Kok jealous lah ya? Iya, ya dikit lah gitu kan, maksudnya lagi habis ngeliat siapa sih gitu di luar. Enggak mah, enggak inian kok. Cuman pengen aja kayak kepengen aja di sini pengen ngegambar kayak orang begini gitu. Maksudnya di otak ada yang ini lewat gitu, kamu lihat. Yang nggak tahu kata dia gitu. Kelar digambar masih nyaman, masih enak tuh di rumah juga tidur, yang kita nonton TV, makan atau apa tuh, keluar jajan apa itu masih enak. Sampai ditinggal suami masuk malam atau masuk pagi gitu masih enak, ditinggal sendirian. Kataku pas abis dilukis ini ada jangka 2 hari atau 3 hari gitu, aku lupa tuh. Nah di situ pas banget aku mau ke kamar mandi. Itu jam 9 malam mau ke kamar mandi, tapi ngelihat dari pintu tuh mau masuk kamar mandi, ngelihat dari bawah pintu yang dilukis sama suami itu ada belatung sama lintah kayak gitu tuh, ada kecoa lagi bolak balik keluar masuk kayak gitu. Bentar mbak, di belakang pintu kontrakan apa tuh? Itu kebun. Kebun kosong. Itu makanya aku pikirnya masih positif pertama, karena kan memang kotor. Iya, belakang ya kan? Gitu ya. Takutnya ada yang basah, kan biasa gendangan-gendangan kayak gitu kan. Betul. Demen sama binatang gitu, lembab ya. Iya, kayak gituan. Masih positif lah ya. Nggak ada pikiran yang macam-macam. Aku taburin pakai garam. Ingat zaman di rumah. Kalau ada kayak ginian pakai garam, biarin biar mati gitu. Kata nenek dulu tuh digituin. Ditabur sama aku. Udah ditabur, besok pagi pas lihat itu masih ada tuh, masih inian, gerak, nggak mati. Terus aku udah deh diserok sama aku buang keluar. Besoknya malamnya kayak gitu lagi, tapi dia selalu keluar itu di malam ini mulu. Malam. Kalau udah aku bersihin mah udah, pas kalau lagi kamar mandi nih ngeliat itu bersih, nggak basah, nggak apa gitu. Oh berarti malam keluar, paginya mbak lihat gitu ada. Nah, malam kadang kalau lagi mau kamar mandi kan kadang suka jalan kan kelihatan. Kelihatan kayak gitu, mas selalu ada kayak gitu. Makanya nggak tahu apa suka mikir nggak sih, itu di belakang pintu tuh selalu ada lintah sama inian loh, ada lintas sama belatung. Oh my god. Kamunya kali yang ngepel nggak bersih gitu sama suami pertama. Terserah, coba aja lihat. Aku udah berapa kali ngeliat, udah aku taburin berapa kali, tetap aja tuh nggak ngaruh sama garam.
Coba lihat, kata dia. Pas lihat lagi, iya ya kok masih hidup, udah ditaburin garam kata gitu. Ya udah percaya kan, aku bilang ini ada apa nih, nggak tahu ini belatung demen kali tuh sama gambar, aku isengin gitu, bercandain suami. Kamu nih mana ada gambar gitu masih hidup, ya kali kan nggak tahu gitu ya. Masih diemin sama aku, dia bersihin aja. Pas banget suami masuk malam, dia berangkat, aku lagi makan kue di ruang tamu. Pas banget lagi makan kue tuh di ruang tamu, emang posisi duduk tuh kayak begini nih, tapi ke sana tuh kelihatan pintu belakang. Kayak itu kan. Nah, itu lagi enak makan, tiba-tiba kayak denger ada suara ketawa geli banget itu, kayak orang lagi denger cerita lucu banget, ketawa. Kirain aku kan tetangga gitu, tapi kan tetangga dibilang udah jam segini udah pada sepi, nggak ada orang. Dengerin aja udah bodo ini kali gitu. Terus sambil makan sambil megang lihat handphone aja makan gitu, sambil ngemil gitu. Cuek aja berarti. Iya, ketawa lagi tuh. Ih, kok nih suara makin kencang gitu ketawanya. Gimana? Ketawa geli banget gitu, bener-bener orang berisik banget sih, nggak tahu di rumah punya tetangga apa kata aku gitu. Akunya penasaran, akunya ke belakang, tapi kok ketawa di belakang gitu. Emang ada yang main di belakang kali mungkin aku juga pertama mikirnya orang kampung. Mikirnya orang kampung yang ada tinggal di sana mungkin nyempil gitu rumah gitu, mungkin lagi main atau apa. Mungkin kalau mereka kan pada berani ya kalau malam-malam masih main. Kalau orang yang kayak gitu beda sama orang perumahan, bedanya kayak gitu. Makanya penasaran aku langsung samperin ke pintu. Ke pintu pas dilihat dari belum nyampe pintu, baru mau belok, itu pandangannya si gambar perempuan itu melotot tajam. Yang ngeliatinnya itu sinis banget itu. Aku apa ngedip tuh akunya sampai yang mata kayaknya salah kali sampai digede-gedein gitu tuh pakai tangan gitu. Tapi bener itu mata, nggak lama dia ngedipin. Ngedipin serius kan dia, bener gak sih kataku ngeliat itu. Nggak lama kayak inian, kayak mau hidup, kayak mau keluar tangan dari situ. Udah gerak kayak gitu, ngibrit. Aku langsung lari, teriak-teriak di situ kan. Teriak-teriak, wah tolong ini gimana nih, kataku nih ada apa nih di belakang kayak ginian gitu. Ada warga mungkin ada yang lewat apa gimana, tetangga langsung nyamperin buka ngedobrak pintu. Bu buka pintunya Bu, ada apa Bu, tolong Bu, ini dulu Bu, ngomong Bu ada apa gitu. Pak tolong Pak ini Pak gitu. Itu mau keluar, gambar lukisan itu mau keluar, tangan tuh udah mau nongol gitu, udah mau nyamperin aku, punya jatuh ke bawah kan. Mundur gitu saking takutnya kita mundur. Si bapak langsung ngedobrak, Bu bangun Bu, kenapa Bu, kata gitu. Itu Pak itu kayak gitu. Apaan? Kenapa Bu, kata itu di belakang pintu. Itu pasti ini apa itu yang ada gambar, kata gitu. Kenapa gambarnya Bu, kata gitu. Kayak itu tadi dia ini hidup gitu. Ngedipin ininya, kata gitu. Ibu bercanda kali, capek kali apa gitu. Tapi dengar apaan di sini sama ibu? Dia tadi kayak ketawa pertamanya, makanya aku ke belakang nih, ke dapur. Makanya penasaran kayak gitu, makanya aku lihat, tapi ternyata itu lukisan itunya yang hidup gitu. Dia malah melototin saya kayak serem, terus nggak lama dia ngedipin. Dari situ ngagetin iniin tangan keluar dari lukisan itu. Bapak percaya nggak sama saya? Aku bilang gitu. Ya iya deh Neng, kata gitu. Yaudah Ibu bangun dulu deh, kata dia gitu. Kayak ada yang ditutupin gitu sama si bapak gitu kan. Kayak bapak tuh tahu sesuatu kayaknya gitu ya. Iya deh Neng gitu kan. Udah bangun dulu deh, bangun gitu. Akhirnya diangkat bangun. Kasian tuh bayinya, tuh takutnya kenapa-napa kan. Karena kan emang lagi hamil itu, mau 7 bulan juga kan. Mau hampir 7 bulan. Udah kaget ya, angkat udah duduk, minum dulu, duduk. Tadi emang kenapa? Enggak apa-apa, udah itu doang tadi. Udah ayo keluar biar si ibunya istirahat gitu. Nah, ya udah deh yuk, kata gitu. Kenapa? Itu kenapa? Aku telepon ke mama, bisa kesini nggak? Aku itu apa? Ini mah tadi ngeliat ada yang kayak cewek gini gitu kan. Cewek apaan? Kan udah dibilangin, berani nggak tinggal sendiri di sana, digituin. Udah kata gitu, nanti deh kalau ini kapan-kapan main ke sana. Makanya ngaji, sholat gitu, jadi nggak ada apa-apa tuh. Sampai pagi tuh suami kan pulang. Aku ceritain tuh semua kayak gini. Kamunya ngarang aja kali, lukisan dipercayain. Kamu yang ngomong tuh kemarin bilangnya lukisannya hidup. Nah, beneran bangun kan tuh dia, gituin sama suami. Nggak tahu, nih salah ini kali nih, mulut asal ngejeblak aja kayak gini jadi kayak gitu. Kamunya ngigo, capek, kata suami gitu. Udahlah nggak ada apa-apa, istirahat gitu. Pas banget suami libur, ada temannya pada main, aku istirahat di dalam. Tiduran di kamar, udah mah tiduran aja.
bawaan bayi kali itu kayak begitu, nggak ada apa-apa kok, nggak usah dipikirin macem-macem. Sini juga alhamdulillah warga masih baik kan gitu. Ya deh, tiduran di tempat tidur, nggak lama lagi ginian, itu dari bawah kasur itu ada ular gede nangkep ke atas. Itu baru tiduran, baru celentang, baru masuk dari luar yang abisnya dikasih minuman buat teman-teman suami. Aku masuk, yaudah Pak aku masuk, aku bilang gitu. Makanya aku celentangan tiduran, lama tuh kayak ada nik suara gitu, kayak gerak. Perasaan badan gue diem, aku bilang gitu. Ini suara apaan sih nih? Kayak yang ada yang nyenggol dari bawah. Gak lama itu benar, ular itu naik ke atas, mau nyaplok. Gede, palanya gede banget. Nyaplok, aku teriak, makanya, Pak ini ada ular gede banget di dalam, tolong, aku gituin ke dia. Tuh suami tadinya denger, apa Pak itu istrinya tuh kayak gitu-gitu kan. Si suami nggak langsung masuk, dia ke belakang dulu ngambil sesuatu kali apa gimana, udah masuk ke dalam dia bawa golok. Akhirnya ditebas itu ular yang tadi. Oh tadi suami nebas pakai apa? Pakai golok. Pakai golok. Iya. Beneran langsung ada itu ular itu. Ular itu besar itu. Langsung. Benar-benar binatang, dipegang itu benar-benar binatang. Binatang asli gitu. Ditebas tuh kepala kan denglek tuh dia tuh rada ngampleng. Gede banget ularnya Mbak. Gede. Oh dipegang juga bisa dipegang 3 orang. Kok bisa? Ya nggak tahu, dia tiba-tiba ada. Padahal Mbak sering nyapu. Udah tiap hari kayak apa gitu nggak ada. Iya tapi ngecek bawa ranjang atau kasur nggak ada apapun. Oke. Makanya pastinya aku juga kaget di situ kenapa tiba-tiba ada ular segede itu. Segede itu lihat. Iya. Makanya langsung ditebas pakai golok, dia udah mati, dibakar, langsung di belakang. Dibakar sama suami, makanya kan hati-hati deh Pak, ini belakang kebun, aku bilang permisi aja deh main bakar kayak gitu. Iya, tapi ini kenapa sih ada kayak begini? Kamu bilang ini yang lukisan hidup, ini ada ular kayak beginian, ini ular masuk dari mana? Pintu belakang suka kamu buka nggak? Gituin. Enggak, aku kalau buang sampah aja selalu naruhnya di kantong plastik, itu ada di luar. Nggak pernah buang ke belakang ataupun duduk-duduk gitu di pintu belakang, karena kan emang belakang kebun. Nggak ada pemandangan kan? Karena kan adem gitu. Tapi enggak, aku bilang nggak pernah sama sekali usil buang sampah sembarangan lah, atau main-main di situ lari-larian atau gimana lah, enggak. Ya terus kenapa bisa inian kayak belatung aja bisa masuk dari situ gitu. Motornya dari mana? Jaraknya aja kan ke atas itu agak tinggian gitu ke bawah. Tapi kenapa ada belatung kayak begini yang bisa masuk? Ini ditambah lagi sekarang ada ular dari mana masuknya? Di kamar jendela ini rapat mulu, kamu buka-buka nggak? Enggak, aku bilang. Nggak pernah kebuka, aku bilang itu. Bersih-bersih selalu bersih-bersih mulu. Iya. Kolongnya, atasnya semuanya dikeprakin apa itu selalu bersih. Ya itu nggak pernah. Jangankan yang gede kayak gini kayak kecoa atau apapun aja, tikus kayak gimana aja aku nggak pernah lihat. Tiba-tiba ada ular segede gini aku juga bingung Pak. Ya bingung kalau misalnya kayak begini kudu inian banget nih gitu kan, nanya sama mama. Oh mama bisa, orang bisa? Enggak, maksudnya mama kan kayak ada saudara yang bisa kayak gitu, bisa tahu gitu kan. Kali aja mungkin bisa di ngajiin karena pintar ngaji kan si om itu. Ya akhirnya aku ngobrol sama itu tuh sama mama kan, nelfon, Ma bisa datang gak nih ke rumah, tolongin aku dong, aku soalnya sendirian nih nanti. Si suami kan berangkat nih tugas gitu ya. Ya mama bukannya nggak mau ke sana, masalahnya di sini nanti ada saudara dari jauh mau datang kata mama gitu. Jadi nggak bisa ninggalin dulu. Ya mungkin 2 hari atau 3 harian lagi nanti baru kesana dia main. Bang ada apa sih gitu sama mama? Ya ini Mbak yang aku ceritain yang kemarin yang kayak lukisan hidup, belakang ada belatung, sekarang ada ular kayak segede gitu kayak mau nyaplok ke perut, aku bilang. Nyaplok di perut kayak begituan itu juga ada suaranya. Dia tuh ada suara bilang cuman apa sih namanya, ayo ikut aku. Memang ayo ikut aku kata mama, yang benar. Masa ular bisa ngomong kata mama gitu. Bukan ular yang ngomong mah, ular mah mangap. Aku bilang ular mangap tapi kedengar ada suara bilangnya kayak gitu. Ayo ikut aku digituin, aku iseng mah, ini aku lagi hamil, apalagi hamil pertama. Udah mau dekat-dekat sama mau 7 bulan lagi usia. Ya udah nanti berapa hari nanti mama iniin gitu kan, nanti mama coba tanya dulu sama om, dia mau ikut nggak sama mama main ke rumah kamu gitu. Udah inian aman tuh, masih enak tuh, nggak ada apa-apa, cuman kayak masih belatung kayak gitu-gitu deh, belatung-belatung sama kayak suara-suara ada yang nangis, ntar ada ketawa, ntar ada suara kayak cakaran-cakaran di tembok kayak gitu aja yang digangguinnya.
Kata aku, udahlah biarin aja deh, kita tunggu mama datang aja biar mama tahu. Makanya kadang suka ngomong sama yang tak kasat mata ininya, suka selalu bilang, jangan ganggu saya deh, bilang gitu, saya tuh lagi ngandung anak, tolong jangan diganggu, kasihannya jangan lihat saya deh, kasihan nama anak yang saya kandung, aku bilang, saya kan di sini juga permisi, tolong jangan diganggu, gitu. Makanya numpang lah. Makanya tuh ngaji gitu, sholat gitu, sama itu Tuhan, suami pun juga kayak gitu, kalau lagi libur di rumah, sampai besok pagi mama datang. Mama datang ternyata bawa si Om, dia yang ngerti kayak gituan. Kenapa, kata mama gitu kan, iya nih Ma, ini di sini emang gimana dia ngelukis gambar-gambar, emang dasarnya anak tukang coret-coret dari kecil gitu sama mama kan. Dia ngegambar situ, si Om langsung nggak dikasih tahu, dia yang jalan sendiri ke samping. Itu ya gambarnya, kata Om gitu. Nah, iya Om, itu yang kamu bilang hidup. Ya iyalah, gimana nggak hidup, kan di sini ada, kayak gitu. Ada maksudnya apa Om? Aku bilang ada. Ya ada, entar juga kamu tahu sendiri. Om nggak mau asal bicara, takutnya salah. Ntar kamu lihat aja sendiri. Gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu berarti mendingan mama nginep sini aja sama Om. Aku iseng lah, ini malam ini nggak ada orang, aku takut, aku bilang. Dia soalnya 24 jam. Temennya suami tuh ada yang nggak masuk, jadinya dia yang jaga nyampe. Dia gantiin backup. Nge-backup gitu tuh. Makanya ya udah deh iya, ntar di sinian. Nah di situ tuh baru tuh sama lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngasih tahu awalnya gimana di sini kalau maghrib tuh kayak apa, sepinya kayak gimana gitu, jalan ke sini kayak apa. Itu si Om tiba-tiba ketawa sendiri. Ketawa geli banget itu, ngetawain kayak orang yang puas banget gitu. Si Om ketawa gitu, makanya kataku ketawa, dia bilang, ini Om apa sih, emang ada yang lucu, ini aku lagi iseng tahu, beneran aku takut. Dia geli gitu, geli banget ketawainnya. Dia sampai diresen kan, Budi kata gitu, apaan sih ketawain anak gua, kata gitu. Ini tolongin, ini gimana gitu. Ketawa geli tapi nggak ditangkapin tuh, kita ngomong iya maaf gitu apa gimana, itu nggak, dia tuh nunduk sambil ketawa geli. Rasukan? Ya itu masuk, makanya pas kita baru taunya itu masuk, dia bilang, aku pengenin itu, dia sambil nunjuk ke perut aku. Aku pengenin dia, tadi gitu, nunjuk sambil aku pengenin dia gitu, dia ngomongnya kayak gitu. Bu, ini kayaknya bukan Om deh, aku bilang gitu kan. Jangan macem-macem kayak gitu. Coba deh Bu pegang kaki, ngomong gitu, jari kaki aku dingin nggak, gituin. Sama ibu dipegang tuh, iya Ra, bener dingin, gitu. Ya ini nggak beres nih, kayak apa nih gitu. Pas ini itu langsung ngeberontak tuh Om tuh, ngeberontak, ngamuk-ngamuk. Aku pengenin dia, pengen narik-narik baju aku. Waduh. Ngeberontak, kayak ibu teriak-teriak, kedengeran kali sama tetangga kan ada di luar, akhirnya dibantu, dipegangin tuh. Gak lama dari salah satu warga ada yang manggil Pak Ustadz buat ngebantuin. Udah dibaca-bacain, Bang, tenang ya, tenang, ada apa gini-gini gitu. Pas diiniin, ditanya sama Ustadz itu, coba tenang aja gitu. Saya mau nanya sesuatu sama kamu. Kenapa kamu masukin si bapak ini? Ini kan orang jauh, tamu di sini. Kamu siapa? Gitu. Nunduk sambil ngomong, saya yang tinggal di sini. Saya yang dulu pernah hamil di sini, tapi nggak ada yang tahu kalau saya mau melahirkan. Ternyata di situ dia meninggal, lagi pas posisi mau melahirkan, tapi nggak ada yang tahu tuh warga. Dan akhirnya mereka dua-duanya meninggal di situ. Oh my God. Nyampe ketahuannya, baru ada yang tahu tuh itu udah ngebusuk bau di situ, karena pintunya emang orangnya dibilang itu kalau orang kayak siapa Pak Ustadz yang satu lagi temennya, dia tahu ini mah kayak yang dulu nih yang pernah tinggal di sini, emang dia orang nggak pernah ngomong, nggak pernah bersosialisasi sama warga deh. Gitu, kalau udah mau keluar jajan aja, masuk lagi gitu, nggak ada duduk-duduk ngobrol dulu gitu sama ibu-ibu gitu. Enggak, udah main masuk, akhirnya ketahuan ada warga yang lewat gitu kan, ada yang iseng kayak paket atau kayak gimana datang kayak gitu, nggak pernah ditanggepin. Sampai ada anak-anak kampung situ manjat ke pagar gitu kan, manjat pagar masuk, nyium bau gitu. Ini jangan kamu ya, digituin sama si bapak yang satu kan. Itu jangan-jangan kamu ya Bu? Iya itu aku. Makanya dari itu kalian pergi tinggalin dia gitu.
Ya jangan, ini mah anak sama cucu gua, kata mama nih gitu. Saya nggak minta anak kamu, saya minta yang di dalam situ buat saya gitu ya. Ya Allah udah, Pak tolong diinin aja deh adik saya nih, kata mama gitu kan. Tolongin dikeluarin gitu ya. Disadarin. Iya disadarin gitu kan, keluarin nih dia biar kayak ginian gitu. Ya saya bisa pergi sendiri, tapi tolong tinggalin dia gitu. Tetap masih nunjuk tuh ke perut. Mah, aku takut nih mah, ini ngeri nih mah, nih udah usia udah segini lagi aku takut nih gitu, takut wafat di dalam, namanya juga sama yang tak kasat masa kayak gini kan bisa aja. Akhirnya dibaca nggak apa-apa nih, dibacain, akhirnya pingsan, kasih minum, om sadar nggak tadi ngapain? Enggak, kok pada pegel kata dia badan gitu. Iya om, tadi dimasukin nama ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu. Iya. Om kan ya orang bisa ya. Iya, malah dia dasar emang dia lagi begitu kali. Iya ya, malah dia yang dirasukin ya. Maka kata om nggak sadar begitu, kagak, gue cuma tadi kerasa kayak berat kata dia pertama, cuman gue pikir pegel kali, gue capek jalan gitu kata tapi ternyata gue dimasukin, buset, gue yang biasa nolongin orang yang pada keluar, gue yang dimasukin kata gitu. Beneran iya, itu ibu-ibu katanya yang pernah tinggal di sini, itu pun juga lagi hamil, ditinggal sama suaminya, lagi hamil. Pas mau ngelahirin tuh emang gak ada orang sama sekali di rumah. Sampai akhirnya itu si ibunya meninggal, bayi di dalam perut meninggal, sampai ngebusuk di dalam gak ada yang tahu. Nyampe baru-baru anak-anak yang pada iseng gitu nyium bau gitu dari luar, baru kecium wanginya. Udah jadi bangkai dong? Udah banyak belatung kayak gitu-gitu kan, macam-macam binatang udah geragotin gitu, makanya baru ketahuan, akhirnya baru dibersihin, di makamnya memang pas banget di belakang. Di kebun itu, karena kan nggak ada yang tahu dia orang mana. Karena dia sama kayak aku, boleh datang ke situ. Memang ya udah deh katanya sama si Pak Ustadznya, udah Neng dibikin ini aja, ditinggalin dulu aja Neng, jangan tinggal di sini. Mendingan ikut sama mama dulu aja, pulang istirahat di sana, mandi bersih gitu, jangan di sini dulu, ini kosongin aja Neng, kosongin, nggak apa-apa. Paling kan nanti tinggal pada orang pada ngaji kali di sini apa gimana gitu. Apa mau di ngajiin dulu di sini, Neng baru pulang. Ngajiin aja deh Pak, biar kayak begini-beginian. Takutnya ngikut gitu. Ya udah, nggak apa-apa, udah istirahat dulu deh gitu. Istirahat inian, masih ditemenin tuh sama mama kan. Pas jam berapaan mama ternyata pulang. Udah balik minta pulang tuh si Om karena kerja kan. Tadinya mau pulang duluan si Om, dia bilang, gue ikut balik deh kata mama. Akhirnya ditemeninnya aku sama tetangga, salah satu tetangga di situ. Biar Neng aku aja yang nemenin, katanya gitu. Gak apa-apa, sini biar aku yang nemenin, kita yang nemenin aja. Ditemenin, tetap aja masih digangguin mulu. Masih, Neng denger gak tuh Neng ada suara garuk-garukan, kayak tadi aku bilang di tembok, cakaran-cakaran kayak gitu, sambil ngaung-ngaungan gitu. Iya Bu, aku bilang gitu. Tapi dia ganggu nggak sih ya? Aku takut nih, aku bilang gitu. Ya udah deh, nggak bakalan kenapa-napa kali. Ya udah Bu, aku ke kamar mandi dulu deh, bilang gitu ya. Aku ke toilet, akhirnya kamar mandi sambil misi jangan ganggu ya, aku mau kamar mandi, sampai ngomong gitu sama pintu yang ada gambar gitu kan. Udah dari kamar mandi itu kayak ada yang ngedorong jatuh. Mbaknya? Iya. Kayak kepleset aja gitu, abis nengok ke pintu kayak orang ada yang ngedorong, aku jatuh ngegubrak gitu kan. Teriak-teriak, kadang-kadang aku minta tolong karena kaki berdarah. Kaki berdarah tuh, pas lagi itu berdarah inian, aduh ini kenapa nih kadang gitu. Dan nggak apa-apa, ini karena jatuh doang, karena si ibu ternyata ngerti kan sama perut yang kalau anak hamil. Nggak apa-apa Neng, kebentur doang kata dia gitu, sini dibersihin sama ibu. Udah dibersihin, dikasih kayak jamu-jamuan tuh sama ibu, dibikinin sama si tetangga itu. Udah enak kan perut, nggak sakit kayak apa-apa. Pas habis dari inian, aku tiduran di tempat tidur. Itu di tempat tidur, pas di tempat tidur kan emang perut perih. Perih tuh, sebelum dibersihin yang banyak darah itu tuh perut perih banget. Habis dikasih jamu-jamuan kayak gitu perih banget. Kataku, Bu kok ini malah begini ya, kata gitu. Tadi enak habis minum jamu, enak. Tiba-tiba pas lagi tidur celentang, perut tuh perih banget. Perih gitu kayak orang yang dililit banget, kayak orang mau lahir, lebih-lebih dari mau lahiran kali ya, kalau kata orang perih banget soalnya. Perih gituan, keluar aku tiduran nggak sengaja muka tuh ke arah kayak cermin, samping tempat tidur tuh ada cermin. Aku ngeliat di cermin mah ada orang di atas lagi neken perut. Lihat di cermin, kataku ini orang, pas ngeliat begini ke atas gitu, ngeliat ke badan kita nggak ada orang.
Tapi pas di cermin ada. Di cermin ada, dia lagi neken perut. Oke. Perut aku tuh lagi ditekan, makanya ini kali yang Sakit. dibilang perutnya sakit banget kayak gini. Aku bilang, lah kenapa sih Neng, kata si ibu itu kan. Bu, ibu lihat gak? Ada gitu, di atas aku ada orang gak sih di atas ini, kata gitu. Nggak ada siapa-siapa Neng, emang kenapa? Itu kan perut yang bilang kamu sakit, perut doang sakit kali, kata gitu. Enggak Bu, aku ngeliat di cermin, aku bilang gitu, di cermin ngeliatnya ada sosok perempuan, tangan lagi neken perut, kayak gitu. Neng yang bener apa, katanya gitu. Ibu nggak ngeliat apa-apa, itu kaca kosong, katanya gitu. Nah, tapi beneran Bu, kata gitu. Diteken, makin teken, dia ngomong lagi kayak gitu. Aku pengenin dia. Ayo kamu ikut aku pengen dia. Gitu lagi. Aduh, aku saking ininya, jangan dong, kata gitu. Lemes, nggak lama si ibu juga nggak kalau aku pingsan. Sampai pagi tuh si ibu sampai nemenin di pagi, suami juga sampai kesel, pintu nggak kebuka. Si ibu kan ikutan tidur tuh, karena aku baru sadar dia udah mau siangan, suami baru pulang. Kenapa sih pintu buka lama banget, kata gitu. Udah ditemenin orang masih aja pintu buka lama banget, gitu. Aku ketiduran, si ibu ketiduran, aku pingsan kenapa emang? Ini malam ada inian, kataku gitu. Ada itu lagi diganggu, dia ada di atas, perutku ditekan-tekan. Itu mah alasan kamu aja kali, males buka pintu gitu ya. Ih, aku beneran nih, kalau begitu aku nggak bohong. Kalau nggak percaya tanya si ibu deh, gitu. Dia itu, kata gitu. Malam dia juga bilang kayak begitu, tapi saya emang nggak ngeliat di kacanya. Dia bilangnya ada kayak gituan, sama dia teriak-teriak katanya, enggak, jangan, aku nggak mau ikut. Dia ngomong gitu, tapi saya lihat kagak ada orang. Dia ngomong sama siapa, katanya gitu, ngomong sama suami tuh. Emang kayak gitu Bu? Iya. Ya Allah, udah deh Mang, gitu. Besok pagi nih gitu kan, pagi kita langsung balik ke rumah mama aja deh, kata gitu. Istirahat tinggal di rumah mama. Iya tuh bener, kata si ibu. Pagi kita pindah, benar-benar kita kosongin itu sebulan penuh tuh, karena pas banget lagi puasa. Udah mau menjelang deket lebaran tuh kita tinggalin kan, itu benar-benar tinggalin. Pas usiaku udah masuk pas banget 7 bulan. Sama mama, gimana nih? Udah enakan apa kayak gitu? Udah tenang, nggak ada iseng-isengan kayak gitu. Ya enggak sih mah, katanya gitu. Cuman lagi di rumah mama pun ada yang ngisenginnya kayak gitu. Ngikut di kamar mandi, masih ngikut. Aku ke kamar mandi, ya itu kayak kepleset, jatuh lagi di kamar mandi. Itu baru berdarah yang kayak kemarin di rumah, itu berdarah, benar-benar berdarah keluar sama ke air tuban. Keluar tuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat 3 hari di rumah sakit, itu pun masih diganggu. Di rumah sakit aja dia nongol dari depan itu, papan nama. Dari masuk ke sana, ayo daripada di sini kamu ikut aku aja, langsung enak, kata dia. Dia buat aku, selalu ngomongnya kayak gitu. Aku selalu minta sama dia, jangan, tolong, ini aku baru punya dia, gitu. Tolong jangan dibawa, kan. Usia aja udah masuk ke 7 bulan, tolong dong, aku udah capek-capek usia ngandung dari awal sampai udah 7 bulan, udah tinggal 2 bulan lagi mau lahiran. Tolong dong, gitu. Saya kan gak ganggu kamu, aku bilang di rumah sakit tuh. Jangan inin aku deh. Dia tetap aja tuh, saya gak mau. Dia sampai mau nyekek, itu apa yang aku teriak, sampai suster masuk. Kenapa Bu, ada apa? Enggak Bu, tadi ada orang kayak inian, gitu. Ibu gak apa-apa beneran? Enggak apa-apa, yaudah deh. Di situ pas sorenya suami datang, aku ngomong sama dia, Pak, mendingan kita pulang yuk. Itu udah 3 harian tuh di rumah sakit. Balik aja yuk Pak, kenapa? Masih digangguin aja di sini nih Pak, aku bilang kayak gitu. Masih diganggu mah, di rumah sana kita balik ke Tambun diganggu. Terus balik lagi ini di rumah sakit kayak begini aja masih diganggu. Dia ngikutin mau ngapain sih Mas sebenarnya, kayak gitu. Kan dari kemarin udah aku ceritain, dia kepengenin anak yang ada di perut aku. Nah, maksudnya ya kan kemarin udah ceritain si orang yang meninggal itu hamil mau lahiran, tapi nggak ada yang tahu mau bantu dia lahiran sampai dia meninggal di tempat, sama anaknya juga meninggal di tempat. Siapa yang ngebusuk kan tadi waktu itu kan kamu dengar cerita itu. Ini kirain bohongan doang kayak apa gimana kayak gitu kan. Ya nggak mungkin bohong kan atuh Pak, ini kan udah jelas, aku bilang gitu. Ya udah. Yaudah deh kita balik deh kata gitu. Balik tapi langsung pulang ke rumah mama aja ya, jangan dikontrakan. Masih iseng tuh kata dia. Ya udah. Balik nian sama dokter di situ dikasih obat penangkal. Karena bayiku udah di ujung. Kasih obat penangkal, kita balik nyampe ke rumah mama di Tambun. Baru tiduran celentang itu kontraksi. Perut ngelilit itu air tutuban
pecah itu sampai basah banget, darah itu banyak. Mau nggak mau dari tempat mama ada ambulan, aku dibawa ke rumah sakit yang berbeda tuh di daerah Cibitung. Kalau ini akhirnya dibawa ke Cibitung, di rumah sakit di situ dibilangin sama dokter yang ada di situ, ini bukan obat penangkal, ini obat perangsang. Emang dari mana Bu? Digituin sama dokter. Enggak, ini dia tadi berapa hari yang lalu ada pendarahan, katanya dibilang cuma darah kotor, nggak apa-apa. Nah gitu, makanya dikasih obat penangkal, dibilangnya itu bukan penangkal, perangsang. Gitu. Itu baru kemarin pulangnya. Iya baru kemarin gitu. Tiba-tiba langsung kayak gini gitu. Ya Allah, ini tuh mau keluar bocahnya. Aku nangis-nangis tuh, bang ngapain teriak-teriak gitu. Udah lah diajak ngobrol kayak gitu doang. Ya udah atuh, lagian mau aja dikasih obat kayak begitu. Air ketuban udah basah nih kayak apa ini ya. Aku teriak-teriak, oh dok sakit banget ini, perih banget ya ininya. Udah jangan nangis tuh, anak udah keluar. Nggak sadar nyampe keluar, dia cuma segede botol. 7 bulan ya? 7, usia 7 bulan. Itu prematur atau enggak kalau gitu? Umur 7 bulan prematur. Oke. Tapi alhamdulillahnya dia lahirnya mah lancar. Normal. Itu aja nggak kerasa dia keluar sama dokter langsung bilang, jangan nangis, jangan teriak-teriak berisik, ya enak sama tetangga sebelah, bercandain. Ini anak udah lahir, dokter bercanda ini perut masih sakit. Apa yang sakit? Itunya doang kali yang sakit, itu bekas jatuh kamunya, benturan. Ini anak udah keluar, kasih lihat dari sikut ke sini aja masih panjangan sikut sama pergelangan tangan. Kecil segede gitu. Kataku ya Allah, ini anak ini nggak percaya mah. Nangis aja suaranya cuma ngekek doang, nggak ada suaranya. Aku bilang ya Allah, ini beneran? Iya, nih anaknya kecil. Dan nanti mungkin ada di inkubator, gitu. Ditaruh tuh di sana. Cuma nama dokter cuma dikasih tahu itu hidup sama mati. Nah kita kan yang baru lahir jadi ngedon ya, dibilang kayak gitu, ini mah antara hidup sama mati ya Bu anaknya. Soalnya lahiran prematur, kecil pula kayak gitu. Usianya tuh lebih kecil dari bayi yang prematur kayak gitu. Ya udah deh, ini kita cuma bisa doa. Ibu juga sambil nangis gitu ngeliat cucu baru pertama udah pakai selang gitu. Diinin banget. Lagi ngelihat mama sendiri yang ngelihat, dia lagi ngelihat jenguk cucunya. Habis ngasihin ASI dari aku gitu, dibawain ke ruangan itu. Di samping dia itu kayak ada yang lagi berdiri. Ada lagi berdiri, kata mungkin nama mama pertama suster. Ada suster yang lewat. Sus, ini saya mau ngasih ini, saya nyamperin suster yang di dalam, apa nitip sama suster ya? Digituin sama mama tuh katanya. Dibilang sama suster yang ini, suster yang di dalam mana Bu? Di dalam itu nggak ada orang. Kecuali kalau ibu atau mau ada yang lain mau ngantar sesuatu buat anak yang ada di dalam inkubator ini. Baru saya masuk atau teman saya yang satu masuk. Kalau nungguin mah di dalam nggak ada. Dia bilang, mas saya itu yang lagi berdiri itu lagi di depan cucu saya loh, katanya dia gitu. Depan mana Bu? Saya nggak ngeliat ada siapa-siapa. Teman yang lagi sip sama saya ini cuma 2 orang. Kebetulan teman saya lagi ada di bawah tuh. Begituin, makanya kan jadi aneh mama tuh ngeliat itu. Aduh, siapa jadi yang dilihat tadi sama gue ya, kata mama gitu. Akhirnya dia masuk lagi ke ruangan aku. Tadi udah nganterin ini belum, kata dia gitu. ASI, belum, kan itu yang baru dipegang sama mama. Baru diiniin, aku bilang, iya. Tapi tadi ngeliat di dalam ada orang. Lu nyuruh orang ada di dalam nggak, kata mama gitu. Kan nggak boleh ada yang masuk lah, ruang inkubator itu kan rapat banget. Steril juga. Iya, nggak boleh ada yang lain masuk selain dari dokter kalau nggak suster. Tapi di situ ada cewek, kata mama gitu ngeliatin. Lihatnya udah rapih nggak pakaiannya. Enggak, tapi ngeliat pakainya bukan baju kayak baju suster. Bajunya warnanya putih, mungkin kelihatan mama kayak suster kali ya. Warna putih, kata dia gitu. Warnanya kayak suster gitu, cuman rambut nggak rapi, digerai. Kalau suster kan dibuntel-buntel, ada topinya gitu, ada yang atau pakai kerudung gitu. Ini enggak, dia digerai rambut. Itu berdiri depan si bayi, depan si Hana tuh, kata dia gitu kan. Waduh. Terus Bu lihat lagi Bu, takutnya yang waktu dulu zaman jebot dulu masih ada lagi, aku bilang gitu. Tahu dulu yang gue keluar lagi, kata mama. Karena mama keluar dilihat, alhamdulillah nggak ada tuh, nggak ada. Udah diinin tuh lagi dikasih susu sama suster. Itu mah bener suster beneran kali, kata mama gitu. Udah ini pas banget dibilangin, yaudah mah, aku mah udah boleh pulang kan. Kita pulang duluan, dia masih ada. Dibilang tuh bisa nyampe sebulan lebih di rumah sakit. Akhirnya kita tinggal kan. Makanya setiap hari ada diantar ASI terus, ganti-ganti lagi kayak bajunya atau apa-apa itu semua. Alhamdulillahnya ada 11 harian itu
dari dokter dikabarin itu anak sehat, Oke. bisa boleh dibawa pulang nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah deh. Nggak nyampe sebulan. Enggak. Oke. 11 hari doang alhamdulillah. Itu makanya kita alhamdulillahnya banget kaget dengarnya. Baru 11 hari udah boleh pulang dalam kondisi sehat walafiat. Bener-bener ini banget gitu. Ntar jangan lupa deh kalau di rumah nanti dijemur gitu kan. Dimandiin pakai air hangat, dilap kayak gitu-gitu aja dikasih tahu sama dokter. Iya. Sama selalu masih dikasih vitamin-vitamin yang dokter kasih gitu. Kita pulang masih ke rumah dulu, masih ke rumah mama. Istirahat di sana nggak lama, ayo mah kita mau balik kan nih. Kebetulan kan di rumah inian tuh udah habis lebaran kita balik ke rumah, ada tetangga ngasih tahu Neng, selama lagi di rumah mertua, rumah di sini dititipin sama siapa kayak gitu, ada saudara yang nempatin kayak gitu. Nggak ada Bu, aku bilang. Kosong. Iya, aku nanya juga sama suami, Pak kamu nyuruh teman kamu nggak buat istirahat di rumah nih, tempatin gitu. Gue mau tinggal di rumah nyokap gue dulu gitu. Nggak pernah. Emang kenapa? Terus si ibu barusan, iya kata gitu. Saya setiap malam ngeliatnya kayak ada cewek kata dia gitu yang suka bolak-balik, kadang lagi nyisir gitu. Itu tapi jam 10 malam. Nyisir kata dong. Si ibu, iya. Terus ntar lewat dari jendela kelihatan kayak gitu kan. Kadang lagi duduk di depan pintu sambil nyisir katanya itu. Mana mungkin sih kata gitu. Jam 10 malam Neng katanya. Makanya kan pengen disapa kita juga iseng sama kejadian waktu Neng itu kan kata si ibu. Ibu ngeliat emang ini ya tiap hari. Tanya no si ibu itu tuh katanya. Dia aja tahu kok. Orang dia nanya sama saya itu rumahnya si Tera itu ada saudaranya kali yang nempatin ya. Biar gak iseng gitu. Biar gak sepi-sepi amat gitu. Enggak, tapi ternyata inian banget, bener-bener nggak ada orang. Aku bilang gitu sama si ibu, bener nggak ada orang Neng? Enggak, ini aja aku baru pulang dari rumah, baru pulang dari rumah sakit, ini kan habis lahiran dia nih Bu, gituin sama si ibu. Ya Allah, terus tadi siapa dong Neng? Ya udahlah nggak apa-apa, ya Bu ntar malam juga aku mau bikin ada pengajian, ya, nanti biar pengajian biar enak lah, biar nggak kayak gini mulu gitu. Akhirnya diiniin, aku ngusulin papahnya, hancurin dulu tuh pintu. Benar. Hancurin dulu, kalau enggak kamu cat lagi sama warna yang sama pertama kali pintu, aku bilang. Dihancurin, dirusakin aja dulu kali. Akhirnya dia telepon yang punya kontrakan, ngomong Pak, saya mau benerin pintu belakang, alasannya rusak gitu aja. Alasan pintu belakang rusak nih, saya benerin ya Pak, saya benerin ganti sama yang baru. Oh iya ya nanti saya ganti Pak, utuhnya pintunya, biaya buat ganti pintunya gitu sama yang punya. Ya udah akhirnya sama papanya dibentrakin, dihancurin, dicoret-coret sama dia, bener-bener tuh dibikin jelek nih gara-gara lu nih anak lu hampir mati nih, bermarah-marah tuh di belakang. Akhirnya dibakar semua itu sambil dibaca-bacain, kita malam ngaji. Alhamdulillah tuh di situ benar-benar semua kejadian kayak suara-suara berisik, suara yang ketawa lah, atau yang kayak ngaungan atau binatang-binatang itu, alhamdulillah habis kejadian itu dibakar, pintu itu udah dirusakin, belatung itu bersih. Aneh nggak tuh? Itu benar-benar bersih. Gak ada kejadian hal-hal itu lagi ya? Gak ada. Hari ini dihancurin, itu malam kita lihat biasanya kan dia keluar di malam hari, di jam 10 malam. Aku ngelihat di jam 10 malam itu ngecek lagi, biasanya jam 10 nih masih keluar. Ini bukan karena lukisan, apa memang ini yang binatang emang jorok gitu, kotor gitu ya. Pas dilihat ternyata bersih, gak ada. Gak ada sama sekali. Kataku ya Allah, alhamdulillah deh kalau emang benar kayak ginian. Udah pengajian udah selesai, ini juga bersih, kataku. Sampai sekarang, nyampe anakku sekarang udah mau masuk 4 tahun. Udah alhamdulillah sehat-sehat aja nih, tambah lagi udah punya adik lagi. Ini banget, kataku. Sampai sekarang nggak ada yang iseng-isengin lagi pakai itu, tuh alhamdulillah nggak ada. Iniin banget, makanya mama beneran nggak mau pindah, enggak. Ini udah enak di sini. Gitu. Lagian juga kan sayang, gitu udah bayar 6 bulan. Udah kelar 6 bulan udah habis, bayar lagi sampai berapa bulan lagi. Mamahnya mah nggak bayar sebulan-sebulanan. Langsung. Iya, sampai sekarang pun juga masih kayak ginian kan. Ini nggak mau pindah ke sana sini mah, nggak deh, nggak usah. Bilang, enak juga di sini Pak, udah gitu. Iya sih, aku juga ngerasainnya kayak gitu. Nggak ada yang macam-macam. Mau malam-malam jam 12 malam masih makan di depan sambil ngerokok juga enak-enak aja gitu. Nggak kenapa-napa. Bener-bener itu banget. Di kebun belakang juga nggak kayak hawa-hawa yang sasar-sasar kayak gitu, ini udah nggak ada. Kalau lagi masak kan buka pintu, nggak pernah ada hawa-hawa yang nggak enak.
Oke. Ini banget tuh. Berarti dari pengajian sampai lukisannya dihancurkan ya, katakan pintu itu yang ada lukisannya dihancurin, ganti yang baru. Iya. Mbak Ara dan suami udah nggak ada gangguan-gangguan itu lagi. Nggak ada sama. Tapi nyampe sekarang masih tinggal di sana apa Masih. gimana? Oh masih tinggal di kontrakan itu? Masih sampai sekarang kan tadi aku bilang nyampe anakku sekarang udah usia mau 4 tahun. Sampai udah punya adik lagi masih di sana. Oke. Nggak ada gangguan sama sekali Nggak. sampai sekarang? Yang anak yang kemarin kedua itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke. Cuman kakaknya doang yang ngerasain yang pertama tuh. Berarti sekarang anak udah berapa? 2. Alhamdulillah. Suami juga masih kerja? Masih kerja. Oh masih kerja. Masih. Berarti Mbak Ara dan suami udah nyaman lah ya tinggal di sana. Enak banget di Walaupun historinya luar biasa ya Mbak. Kalau saya pribadi sih kayaknya lebih baik pindah cabut sih. Ya? Iya benar. Enggak sih, alhamdulillah enak kok, nyaman. Hawa-hawa yang biasanya nggak enak itu udah nggak ada sih. Tapi masih jadi misteri nih Mbak. Maksudnya nggak ada dari makhluk itu pesan terakhir atau apa gitu yang pas setelah dirusak lukisannya, mungkin dia datang lagi ke mimpi atau merasukin orang lagi, marah gitu, nggak ada? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Cuman yang itu aja, dia cuman ngasih tahu yang dia meninggal karena apa aja. Oke. Cuman sekali kerasukan itu. Betul. Sampai gangguan-gangguan mau janin Mbak ya. Aku mau diambil, dia mau banget anak aku terus. Oke. Nah mungkin karena dia nggak sampai melahirkan kali. Iya. Jadinya kayak gitu. Oke Mbak Ara, luar biasa ceritanya ini, berarti lumayan serem ya Mbak pengalaman mistisnya sampai gangguan ke janin soalnya, apalagi anak pertama. Masya Allah, alhamdulillahnya teman-teman Mbak Ara dan suami serta janin yang dikandungnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai sekarang alhamdulillah diberikan kesehatan, tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas dan sehat ya Mbak Ara ya. Ya teman-teman, itulah cerita dari Mbak Ara. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari setiap kejadian, hal-hal yang tidak kita inginkan dijauhkan dari kita semua, dan kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Mbak Ara, menceritakan pengalaman mistisnya, gangguan teror, karena sebenarnya kita memang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata tersebut, bisa langsung hubungi kita di kontak DM lautan.mistis atau langsung hubungi di kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman, saya Ahmad Purna dan Mbak Ara, mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian cerita pengalaman Mbak Ara. Tetap sehat dan sukses selalu. Saya Ahmad Purna dan Mbak Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.